Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhirudin Mawan, NIM 1811020265, kelas 7 SPSC, jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humanera. Kali ini saya ingin mempresentasikan judul makalah saya itu tentang perdagangan dan pelayaran di kawasan Laut Sulawesi. Pertama kita bahas dulu sejarah Laut Sulawesi. Laut Sulawesi di barat Samudra Pasifik dibatasi oleh Kepulauan Sulu, Laut Sulu, dan Pulau Manado. Filipina di utara, di timur oleh rantai Kepulauan Sangihe, di selatan oleh Sulawesi, dan di barat oleh Kalimantan, Indonesia. Nah, fakta sejarah menyatakan bahwa Sulawesi adalah potongan kolam samudera kuno yang terbentuk lebih dari 40 juta tahun yang lalu. Lalu Sulawesi juga memiliki keunikan dan ciri khas yang berbeda dengan laut lainnya. Nah, selain potensi perikanan, di Laut Sulawesi juga terdapat potensi laut lainnya yang rumput laut, mutiara laut, dan biodata laut. Potensi laut tersebut sudah dibudidayakan secara profesional. Adapun potensi rumput sekarang, mutiara laut, karang, dan garam laut. Selain itu, potensi laut di Laut Sulawesi adalah potensi wisatanya. Nah, setelah itu kita lihat lagi perdagangan dan pelayaran di Laut Sulawesi. Bahwa kegiatan perdagangan maritim yang menggunakan perahu dan kapal layar dipengaruhi oleh angin muson, yaitu muson barat laut dan muson timur. Muson barat laut berlangsung pada bulan September sampai bulan Mei, dan muson timur di bulan Juni hingga September. Nah, perubahan muson tersebut menciptakan dua jalur pelayaran dan perdagangan, yaitu timur barat dan utara selatan. Jalur timur barat menciptakan dua jalur pelayaran penting. Pertama, dari Malaka menyusuri pesisir utara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, terus ke Nusantara sampai Pulau Flores, dan belayar memasuki Maluku bagi yang mencari rempah-rempah, dan juga ke timur dan Sumba untuk memperoleh kayu cendana. Pelayaran balik mengikuti jalur yang sama. Nah, kedua itu dari Melaka ke Tanjung Pura, kemudian ke Makassar, terus menuju Buton sampai ke Maluku, dan kembali dengan jalur yang sama. Dalam abad ke-16, para pedagang dan Portugis telah menggunakan jalur utara, melintas pesisir utara Kalimantan lalu ke utara Sulawesi, kemudian memasuki Ternate dan pulau penghasilan rempah-rempah di Maluku, dan kembali jalur yang sama. Namun mereka terkadang terhayu ke Makassar, mengantarkan mereka menjalin hubungan niaga dari Malaka ke Makassar. Demikian juga dengan jalur selatan yang pernah digunakan oleh VOC, pelayaran dari Batavia ke Maluku melalui Makassar dan menyusuri Buton, dan kembali dengan jalur yang sama. Jalur-jalur tersebut menambahkan maraknya kegiatan pelayaran dan perdagangan maritim di jalur timur barat. Setelah itu kita lihat lagi yaitu bajak laut yang berada di kawasan Laut Sulawesi. Mengenai bajak laut yang terkenal di Asia Tenggara, khususnya di perairan Sulawesi, adalah bajak laut Sulu, Mengindanao, Belangingi, dan sebagainya. Bajak laut sering dikenal sebagai tindakan kejahatan karena mereka untuk mendapatkan segala sesuatu menggunakan cara kekerasan dan tidak jarang disertai dengan pembunuhan. Dalam setiap aksinya itu mereka selalu membawa tawanan yang ada dalam kapal yang mereka bajak ke darat dan menjual awak kapal tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan tenaga kerja untuk menggarap tanah mereka. Mereka dipekerjakan di ladang milik petani yang memiliki tanah yang luas. Selain bajak laut, sejak awal abad kekuasaan bajak laut di Nusantara mulai berkurang karena mereka diburu oleh pemerintah kolonial yang menganggap tindakan mereka sebagai tindakan yang tergolong kriminal. Hal tersebut membuat pergerakan bajak laut semakin terhambat oleh para pesaing asing yang datang di Kepulauan Nusantara. Nah, itulah penjelasan dari makalah saya itu tentang perdagangan dan pelayaran di kawasan Laut Sulawesi. Itu pada abad 17 sampai abad ke-18. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.